Aku Ageng. Aku Bayu. Aku Andin. Aku Andi, dan halo teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 1, dan pada video kali ini kami mau cerita sedikit nih terkait salah satu video dokumenter yang menurut kami bagus sekali. Kemudian kami akan melakukan analisis terkait penerapan nilai dasar berakhlak pada video tersebut. Nah, untuk videonya kali ini merupakan video pengabdian untuk negeri yang menceritakan kisah Ibu Sri Handayani, seorang guru SD kecil Dusun Wates. Ibu Sri yang berusia 50 tahun merupakan sosok pekerja keras karena beliau selain berprofesi sebagai pendidik, beliau bekerja juga sebagai penjahit. Hal ini ia lakukan demi membiayai kehidupan anaknya. Sebagai seorang guru, berbagai tantangan telah ia hadapi dengan sabar, seperti akses jalan yang tidak mumpuni yang membuat perjalanan menjadi semakin lama. Kondisi seperti ini telah ia jalani selama belasan tahun. Sampai lebih parahnya, Ibu Sri pernah terjatuh terbalik dari motornya karena jalanannya yang rusak. Bahkan meminta tolong pun tidak ada yang merespon. Sifat tulus yang dimiliki Ibu Sri membuat ia berjanji kepada dirinya sendiri untuk terus mengajar di SD Dusun Wates. Menurutnya, fasilitas yang kurang memadai bukan menjadi alasan untuk tidak mengajar anak didiknya. Ibu Sri merasa prihatin dengan perjuangan anak didiknya yang sulit sekali untuk bersekolah. Kemudian berbicara soal gaji, Ibu Sri tidak menghiraukannya, meskipun sebenarnya tidak cukup untuk memenuhi kehidupannya. Sepenuhnya, beliau sangat berpegang teguh untuk menyumbangkan segala kemampuannya demi pendidikan Dusun Wates ke arah yang lebih baik. Oke, setelah mendengar kisah Ibu Sri Handayani tadi, teman-teman sadar nggak sih bahwa sikap dan perilaku Ibu Sri Handayani ini sudah sesuai dengan beberapa nilai sikap berakhlak? Mau tahu apa aja? Yuk, ikutin aku. Oke, jadi nilai berakhlak kan ada 7 tuh, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Oke, yang pertama, Ibu Sri Handayani itu sangat berorientasi pelayanan. Buktinya beliau rela menelusuri jalan yang bisa dibilang kurang baik dengan motor untuk sampai ke sekolah, dan sampai di sekolah beliau masih mau mengajar. Gak cuma sampai situ, beliau juga mau melanjutkan studi hingga diploma 2 untuk mengajar di SD kecil. Oke, kiat-kiat yang beliau lakukan membuat anak-anak di desanya mau bersekolah hingga bisa membaca dan menulis. Oke, sampai sini loyalitas beliau sudah tidak bisa diragukan lagi. Dengan amanah yang diberikan oleh kepala dusun supaya beliau tidak meninggalkan desa ini, Ibu Sri Handayani tetap ikhlas mengajar di desa terpencil meskipun ditawari tempat sekolah yang lebih layak. Dan yang lebih menggetarkan hati saya ketika beliau tidak mengharapkan gaji ataupun imbalan dari pemerintah, justru Ibu Sri Handayani ini menambah pekerjaan sampingan dengan menjahit. Sungguh sangat mulia dan dapat dijadikan teladan perilaku dari Ibu Sri Handayani ini. Respect. Dalam video pengabdian untuk negeri, menurut kami, Ibu Sri Handayani atau yang biasa dipanggil Ibu Han masih kurang menunjukkan perilaku yang mengandung nilai kolaboratif. Kolaboratif sendiri berarti bahwa kita mampu membangun kerjasama yang sinergis demi mencapai kesuksesan bersama. Namun, niat baik Ibu Han untuk mengangkat pendidikan anak-anak di dusun tersebut kenyataannya masih belum mendapatkan dukungan sepenuhnya dari kepala desa dan juga masyarakat setempat. Hal ini ditunjukkan dari kurang memadainya fasilitas pendidikan yang tersedia. Misalnya, akses jalan ke sekolah yang masih berupa bebatuan dan juga pasir, serta bangunan dan properti sekolah yang terlihat sudah usang dan juga kurang layak. Belum cukup sampai di situ, orang tua di dusun tersebut juga belum sepenuhnya memberikan dukungan kepada anak-anaknya terkait dengan pendidikan ini. Ibu Han mengatakan bahwa anak-anak harus secara mandiri berangkat ke sekolah dan bahkan harus membawa adiknya karena ditinggal orang tuanya pergi bekerja. Ibu Han sendiri juga telah berjanji bahwa beliau akan mengajar di dusun tersebut sampai beliau pensiun, di mana keinginan beliau adalah agar anak-anak di dusun tersebut mampu melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi sehingga mereka mampu membangun desanya kembali. Namun, tujuan tersebut akan sangat sulit dicapai tanpa adanya kolaborasi.
Nah, dalam hal ini, kontribusi dari seluruh komponen yang ada di dusun tersebut sangat diperlukan demi bisa menciptakan generasi penerus yang mampu membangun desa tersebut. Dalam menjalankan tugasnya sebagai guru, Ibu Sri menghadapi berbagai tantangan. Yang diharapkan dari tantangan-tantangan yang ada ini, kita dapat memberikan solusi agar permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Sri maupun di daerah-daerah lain yang juga dialami oleh guru-guru yang lain dapat diselesaikan. Permasalahan seperti ini harus diberikan perhatian lebih oleh pemerintah agar daerah-daerah terpencil seperti yang dialami oleh Bu Sri ini dapat menjadi lebih baik. Kita sebagai ASN di Kementerian Keuangan harus memberikan kinerja yang maksimal karena di luar sana masih banyak daerah-daerah ataupun masyarakat yang membutuhkan bantuan dan juga perhatian dari pemerintah. Permasalahan seperti ini juga harus dilengkapi dengan sinergi yang terjadi antara masyarakat setempat, pemerintah daerah setempat, ataupun tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Karena permasalahan ini bukan hanya di Ibu Sri seorang, namun juga harus diselesaikan secara bersama-sama. Harus terwujud sinergi dan juga berkolaborasi. Nah, itu dia terkait penerapan nilai berakhlak pada video pengabdian untuk negeri dengan tokoh utama Ibu Sri Handayani. Yang bisa kita ambil dari video itu adalah dengan memiliki jiwa yang tulus, kita akan mendapatkan keberkahan di dalam hidup kita. Dan juga tanpa mengharapkan imbalan, niscaya kita akan menjalani hidup ini dengan tenang. Sekian, terima kasih, dan sampai jumpa.